Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Di bulan Ramadan seperti ini sering kita diajak oleh para kiai kita, para ustadz kita, para penceramah kita untuk apa? Untuk berburu tiga hal. Berburu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berburu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, berburu surga Allah sekaligus menghindarkan diri dari neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasanya momentum Ramadan, maka momentum ini menjadi penting untuk kita manfaatkan dalam banyak amal kebaikan. Tidak terkecuali termasuk dalam hal berburu rahmat Allah, maghfirah Allah, dan berburu pemeliharaan Allah atau penjagaan Allah pada kita dari siksa api neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang kemudian harus kita bincangkan adalah ketika kita bicara tentang berburu rahmat Allah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya? Ajakan untuk berburu rahmat Allah selalu menggaung di setiap Ramadan ketika datang. Tetapi mari kita renungkan bersama-sama, kira-kira bagaimana kiat untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu. Di antaranya kita bisa mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Jamaah sekalian, di ayat ini, di ujung ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-71 ini, Allah menyatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa orang-orang yang akan diberi rahmat Allah itu? Maka mari kita renungkan di dalam ayat ini. Pertama Allah sebutkan wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita ingin berburu atau mendapatkan rahmat Allah, tentu yang pertama dan utama adalah kita harus membenahi keimanan kita. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, disebut yang pertama oleh Allah di ayat ini. Lalu kemudian Allah lanjutkan, mereka ini gambaran situasi kondisi kehidupannya bagaimana dijelaskan oleh Allah di lanjutan ayat ini. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Artinya apa? Modal iman tidak cukup. Kalau iman itu untuk dirinya sendiri-sendiri. Tetapi yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang punya modal iman itu hidupnya berukhuwah, hidupnya saling menolong, hidupnya saling membantu. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, maka yang kedua yang harus kita miliki atau kedua yang harus kita upayakan adalah membangun ukhuwah di antara kita sesama mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sampai kita bisa atau sampai kita mampu saling menolong satu sama yang lain. Dan Allah melanjutkan gambaran kesibukan orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah ini. Dengan modal keimanan dan ukhuwah itu, mereka ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang ketiga yang mereka lakukan adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Artinya apa? Orang yang akan diberi oleh Allah rahmat itu adalah orang yang punya modal iman, orang yang punya modal ukhuwah. Dia bisa berukhuwah dengan keimanan itu, saling membantu. Dan mereka dalam kehidupan sehari-hari punya sensitivitas terhadap lingkungannya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Karenanya mereka melakukan upaya untuk mengajak lingkungannya untuk berbuat kebaikan dan mencegah lingkungannya untuk terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Yang ketiga, yang keempat, wa yuqimunas shalah. Mereka itu orang-orang yang menegakkan salat. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, di samping punya modal iman, lalu kemudian bisa berukhuwah, lalu kemudian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, maka yang keempat adalah kita harus melakukan upaya untuk senantiasa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Dan yang kelima, Allah sampaikan wa yu'tunaz zakah. Mereka ini menunaikan zakat. Kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, maka kita tidak boleh abai terhadap kewajiban zakat kita. Kita harus punya kepedulian terhadap kewajiban zakat kita. Dan zakat atau kewajiban zakat itu kita tunaikan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah adalah wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Pakai fi'il mudhari' di sini. Wa yuti'unallah, mereka senantiasa taat kepada Allah wa rasulah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Maka dari ayat ini kita bisa dapati, kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapat rahmat dari Allah. Maka kalau kita ingin termasuk di dalam orang-orang ini, kita harus memiliki 6 kiat. Yang pertama, kita pupuk dan kita kuatkan keimanan kita. Yang kedua, kita bangun kemampuan diri kita untuk bisa membangun ukhuwah kepada sesama mukmin, sehingga kita bisa saling membantu, saling menolong. Dan yang ketiga, kita senantiasa tidak ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita care terhadap lingkungan kita. Yang keempat adalah wa yuqimunas shalah, kita selalu berusaha untuk menegakkan sholat dalam diri kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita. Wa yu'tunaz zakah, dan selalu kita care, kita peduli terhadap kewajiban zakat kita. Tidak terabaikan, tertunaikan sebagaimana mestinya. Dan kiat yang keenam adalah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan 6 hal ini, dan karenanya kemudian kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya selama di bulan Ramadan ini, dan tentunya juga di luar bulan-bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.